Wanita ini telah meninggal selama 5 tahun tetapi nasibnya belum berakhir. Malam itu seekor kucing ajaib kuno menemukannya. Seiring dengannya adalah keajaiban yang tidak seorang pun berani percaya. Kucing itu menginjak tubuh gadis itu dan menarik napas. Murid gadis itu langsung berubah menjadi lingkaran panjang. Philip yang telah meninggal selama 5 tahun, sekarang telah sadar kembali. Yang lebih menakjubkan lagi adalah penglihatannya melampaui manusia. Tidak hanya dia dapat dengan jelas melihat burung camar terbang di langit, tetapi bahkan seekor laba-laba yang baru lahir. Dia dapat dengan jelas melihat setiap rambut di kakinya. Pada titik ini, Philip bahkan tidak tahu bahwa dia memiliki kekuatan super kucing. Menemukan rumahnya, dia tidak naik tangga, tetapi langsung melompat ke atas rumah. Tempat dia tidur dari ranjang, sekarang menjadi papan kayu. Ketika bangun, saat masih menguap, belum sempat bereaksi, dia langsung jatuh ke tanah. Jatuh dari ketinggian seperti itu tanpa luka apapun. Ini terlalu sulit dipercaya. Meski begitu, dia memiliki kepribadian yang sama dengan kucing. Bahkan mendapat panggilan telepon aja dia harus melompat ke atas sofa. Makanan 3 kali sehari ubah menjadi makanan kucing. Sekali dia makan, dia harus makan minimal 10 kotak makanan kucing. Kepribadiannya yang dulu pemalu juga telah berubah. Dia akan dengan marah mengatupkan giginya pada anjing yang dia temui di jalan. Di tengah malam, dia tiba-tiba dibangunkan oleh suara gaduh. Karena tetangganya seolah membuka pesta rumah. Sebelumnya dia marah tapi tidak berani angkat bicara. Kali ini Philip tidak bisa diam lagi. Dia langsung menendang pintu sang tetangga setinggi 5 meter. Lalu melompat ke atas meja. Meraih nozzle penyemprot. Menyemprotkannya ke speaker yang memutar musik. Dia sudah kesal begitu lama, dan tidak pernah bisa melampiaskan amarahnya dengan bebas seperti hari ini. Dengarkan baik-baik, aku ingin ketenangan. Setelah itu, Philip memotong rambutnya yang panjang. Lalu memakai lipstik merah cerah, eyeliner. Mengenakan setelan kulit yang telah disembunyikan selama bertahun-tahun. Penampilan seorang gadis kucing juga muncul. Dia duduk di mobil kesayangannya. Lalu nyalakan throttle, berakselerasi dengan cepat di jalan. Dengan keberadaannya, para penjahat di seluruh kota gemetar ketakutan. Misalnya tim perampok toko permata ini. Mereka akan dibuat curiga terhadap kehidupan oleh gadis kucing itu. Kedua perampok ini merampok toko permata untuk pertama kalinya dan menabrak seorang wanita yang bahkan ular pun tidak berani menyentuhnya. Mereka tidak tahu batas kesabaran gadis kucing itu. Mereka dengan panik menembakkan AK ke arahnya. Tetapi setelah menembak beberapa saat, mereka menemukan bahwa orang itu tidak dapat ditemukan. Kedua pria itu saling memandang dengan keraguan terhadap kehidupannya. Saat ini Philip melakukan tendangan. Langsung menendang mereka. Mendengar suaranya, para tangan kakinya yang di luar langsung menyerbu masuk. Berkat tubuh yang fleksibel seperti kucing, Philip berlari seperti terbang di atas tembok vertikal. Pada kecepatan ini, bahkan peluru pun tidak mungkin secepat dia. Akhirnya Philip melepaskan beberapa pukulan, mengalahkan semua gerombolan perampok ini. Tapi ketika dia pergi dia mengambil sejumlah besar permata. Keesokan paginya ketika dia bangun Philip juga tercengang. Karena keilahian gadis kucing akan muncul saat hari gelap. Jadi di malam hari dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dia ingin menghancurkan para penjahat itu. Tanpa diduga, dia mengubah dirinya menjadi penjahat. Tapi dia dengan cepat mengembalikan sejumlah permata itu ke TKP. Polisi melihatnya, lalu mereka tercengang. Hal berikutnya yang ingin dilakukannya adalah pergi membalaskan dendam untuk dirinya. Karena dia dibunuh oleh orang lain. 5 tahun yang lalu Philip adalah karyawan sebuah perusahaan kosmetik. Pada suatu hari, saat mengantarkan dokumen, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa alas bedak mahal yang baru saja diteliti perusahaannya sangat berbahaya. Walaupun bisa menghilangkan kerutan tapi akan mengeraskan kulit. Tapi jika berhenti menggunakan skin akan cepat hancur. Karena stres Philip tidak sengaja memecahkan cangkir. Satpam langsung mengejarnya. Dia pikir mereka bisa berbicara dengan tenang. Namun lawan langsung melepaskan tembakan. Philip sangat ketakutan hingga dia kabur. Saat tidak sengaja dia menabrak pipa.
tanpa tahu bahwa ini adalah pipa pabrik yang tercemar. Karena tidak ingin hal buruk terungkap, pemilik pabrik suruh anak buahnya bunuh orang. Pria ini mengaktifkan air kotor, langsung mendorongnya ke tebing yang dalam. Dia tidak bisa berenang di air yang tercemar dan dengan cepat berhenti bernapas. Kemudian ditemukan oleh Dewa Kucing. Sehingga Philip baru memulihkan nyawanya. Untuk balas dendam, dia mendobrak rumah nyonya pemilik sendirian. Hasilnya, dia menemukan sebuah mayat tergeletak di tanah. Di badan ada bekas cakaran kucing di sekujur badan. Ternyata sang nyonya Laurel tahu dia akan datang untuk menimbulkan masalah. Jadi dia membunuh seorang dulu lalu menyalahkan semua kesalahan padanya. Polisi di depan pintu sudah lama menunggu. Setelah itu Philip dikurung di penjara. Saat ini kucing ajaib muncul lagi. Dia mengajarkan Philip bagaimana kucing kabur dari penjara. Ini adalah pelarian tercepat sepanjang masa. Langkah pertama kaki kiri ke depan. Lalu kepala dan satu bahunya juga lewat dengan lembut. Gunakan waktu 3 detik saja. Dia berhasil kabur dari penjara. Kucing ajaib di satu sisi juga tercengang. Tapi di luar penuh dengan polisi. Tidak mungkin keluar melalui pintu utama. Untungnya dia cewek kucing. Melompat keluar jendela. Setelah berputar 720 derajat di udara, dia berhasil mendarat. Setelah berganti dia masuk ke bengkel Laurel. Mengalahkan semua penjaga. Kemudian menemukan Laurel untuk menyatakan perang. Karena lama menggunakan alas bedak berbahaya itu. Kulit Laurel sekeras batu. Kekuatan serang normal tidak akan bisa melukainya. Philip menggunakan kekuatan sekuat 2 harimau dan 9 kerbau untuk membuatnya pingsan. Ketika dia pergi untuk melihat apakah Laurel masih hidup atau sudah mati, Laurel mengambil pecahan kaca dan menikam pinggangnya. Philip dengan cepat ditarik olehnya. Laurel sangat kejam. Masing-masing satu tongkat sepertinya merenggut nyawanya. Di tengah bahaya, Philip tiba-tiba meledak dan menekan Laurel. Lalu lompat tinggi menggunakan senjata rahasia untuk menyerang dari jauh. Laurel tidak bisa melawan. Philip sekarang sangat cepat dan kuat. Cakar gadis kucing mengenai punggung Laurel. Hanya beberapa gerakan sudah cukup untuk mengalahkannya. Untungnya dia menangkap satu batang besi. Tapi saat dia melihat wajahnya yang rusak, dia tidak ingin hidup lagi. Sehingga dia lepaskan tangannya. Dan jatuh dari ketinggian ribuan meter. Akhirnya jatuh ke tanah dan kembali ke tanah airnya. Film ini ingin memberitahu kita. Pedagang serakah tidak akan berakhir dengan baik. Jadi jangan kehilangan kemanusiaanmu demi sedikit keuntungan pribadi. Oke, segini ulasan film hari ini. Sampai jumpa lagi.